dan teman-teman yang lain yang menyiarkan video pada malam hari ini. Kita tahu bersama bahwa sekitar 2 pekan hari ini banyak sekali isu-isu yang panas, isu-isu yang cukup menggemparkan di jagat media sosial maupun berpengaruh terhadap kondisi hukum dan ekonomi di negeri ini. Di antaranya yang pertama ada korupsi timah 271 triliun yang setelah diaudit ternyata sampai pada 300 triliun, Pak. Ya. Untuk kerugian negara dari korupsi timah yang melibatkan Harvey Muiz yang kemudian saat ini sedang ditahan, dan yang satunya lagi Crazy Rich Pig ya, yang perempuan itu. Kemudian berikutnya Jampitsus yang kemarin setelah kemudian membongkar kasus timah ini tiba-tiba mendapatkan teror dari Densus 88 dan sampai dengan hari ini juga belum clear kasusnya soal teror itu, walaupun kita tahu bersama bahwa para anggota Densus yang kemudian menggeber-geberkan motornya di depan Kejaksaan Agung itu setelah ditangkap kemarin, dan hari ini sudah diserahkan kepada Propam Polri. Tidak sampai di situ, kemudian pemerintah baru-baru ini gempar soal peraturan baru soal tapera, yaitu tabungan perumahan rakyat yang setiap pegawai nantinya akan dipotong 3% untuk ditabung dan untuk membuat rumah nantinya. Nah, kita akan berbincang soal itu sambil kita update kondisi politik dan ekonomi di depan. Nah, Pak Meli sudah hadir bersama kita, lupa saya belum kenal. Beliau adalah Pak Mursalin. Nah, beliau adalah Kisdi ya. Jika teman-teman mengikuti CSIL, jika teman-teman mengikuti channel Mimbartub dan Anti Oligarki pasti sudah kenal beliau. Pak, kita tahu nampaknya ini akan semakin rumit kayaknya kondisi negara kita dengan terbongkarnya berbagai macam kasus, khususnya korupsi. Tapi kok korupsi yang sudah berjibun seperti ini, pemerintah tega-teganya masih mau memeras rakyatnya dengan skema tapera ini. Nah, kira-kira memungkinkan nggak nih, Pak? Silakan ditanggapi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Mas Arief yang terhormat, sekali lagi saya menyampaikan bahwa rakyat kita jangan sekarang selalu mengerjakan PR-PR dari apa yang dilakukan oleh rezim yang tinggal beberapa bulan lagi. Betul, 20 Jadi, Oktober nanti. Kalau kita disibukkan apa yang sedang dilakukan itu nampak sekali bahwa ini nampaknya seperti kayak pengalian isu, kita disibukkan oleh sesuatu dan dianggap kita sudah selesai dalam persoalan-persoalan utama, yaitu hasil sebuah pemilu yang sangat ditolak oleh rakyat ataupun oleh para tokoh, dan juga sampai saat ini belum selesai oleh PDI memproses di gugatan di apa itu ya, setelah MK lah, apa itu namanya ya? Masya Allah ya. Jadi belum selesai, belum selesai. Nah, sehingga memang supaya rakyat itu larut ya, dalam persoalan-persoalan yang sedang mereka timbulkan, sehingga kita diharap untuk lupa dan tidak mendukung apa yang sedang dilakukan oleh PDI dalam rangka menggugat atau menolak hasil keputusan MK. Iya, betul. Sehingga kalau saya boleh mengkaitkan awal dari pertama Mas Arief tadi, itu kemudian ada masalah korupsi, timah dilakukan penggugatannya atau penyelidikannya oleh Jampitsus, polisi. Ini juga adalah bagian-bagian dari PR yang merupakan tanda tanya besar. Apa tanda tanya besar itu? Mungkinkah atau hebatkah, beranikah Jampitsus ya, yang seolah-olah mempunyai keberanian yang menurut saya sudah agak telat juga, akan memeriksa tentang korupsi 2
71 atau bahkan hasil temuan terakhir itu lebih dari itu. 300 triliun, Pak. Mungkinkah inisiatif ini dari dia? Ya, kemudian berani melawan institusi dan kemudian bahkan polisi menggerebek dengan brimobnya, densusnya seperti itu. Ini kan satu resiko yang sangat besar bagi Jampitsus yang seolah-olah dia punya moral untuk melakukan itu. Inilah bagian-bagian dari permainan yang harus kita curiga. Jangan-jangan Jampitsus ini bukan inisiatif dia, ada yang memerintahkan. Oke. Siapa yang berani memerintahkan dia? Ya tentu presiden dalam hal ini. Ya. Nah, kemudian apakah presiden itu juga betul-betul serius menyuruh Jampitsus ini menyelidikin itu? Maka rakyat harus mendorong Jampitsus harus sampai tuntas. Iya. Sampai kena kemana-mana, mungkin termasuk kepada presiden juga gitu. Iya. Awas jangan sampai berhenti. Karena saya khawatir ini berhenti. Iya. Mengapa berhenti? Karena jangan-jangan ini sedang menekan polisi, ya, yang dimana tokoh polisinya itu dipegang oleh BG juga gitu ya, itu B gitu ya, B yang mungkin menghendaki menekan pada PDI Megawati ini untuk tidak melanjutkan proses penolakan terhadap hasil itu. Ini kan secara gamblang kan bisa ditebak seperti itu. Ya. Nah, andai kata kemudian ini juga penyelidikan tidak dilanjutkan, kemudian PDI juga menghentikan untuk usaha membatalkan MK itu, maka berarti itu terjadi deal. Deal. Maka rakyat jangan terlalu terpancing, semangat juga, ayo kejar korupsi. Iya, bagus itu. Tetapi juga hampir tuntas juga sampai mengetahui itu. Ya. Nah, jadi sekali lagi saya tidak ingin membahas lebih panjang itu. Artinya kita ini rakyat ini sekarang ini disibukkan untuk supaya lupa terhadap PR penyelesaian terhadap pemilu yang sementara para tokoh dan para partai pun juga dan para oposisi yang sudah menyanangkan dari oposisi tetap menolak itu. Nah, kalau tadi menyangkut kepada masalah Tapera, sekali lagi saya juga tidak ingin membahas secara detail, walaupun saya bisalah curiga terhadap itu. Saya ini kontraktor juga membuat satu perumahan udah puluhan tahun, juga tahulah bagaimana ya membuat rumah. Tidak mungkin membuat rumah seharga seperti itu, kecuali memang sekali lagi ini hanya untuk hanya untuk ajang ngumpulin duit. Iya, untuk membohongi, mengakali rakyat itu. Ya. Kita lihat, ini ide siapa? Mungkin ide salah satu menteri. Ya. Menteri yang dipilih oleh Jokowi ini memang menteri-menteri semua yang otaknya itu hanya ingin ngakalin rakyat. Ya. Coba kita lihat Bahlil, Erick Thohir, ya. Kemudian siapa lagi? Ini yang dicanangkan dari awal yang kita kenal bahwa Jokowi minta ini harus didudukan sebagai menteri kepada Prabowo. Nah, jadi termasuk yang masalah Tapera ini, ya. Lihat Menteri Agama kemarin mengatakan bahwa minta izin kepada haji bahwa dana haji akan digunakan untuk IKN. Ya. Ini kan otaknya memang semua untuk bagaimana mencurangin rakyat karena bodohnya penguasa tidak bisa mencari uang, padahal Indonesia ini mempunyai alam, mempunyai kekayaan yang sangat bisa untuk dieksploitasi untuk membahagiakan rakyat. Itulah bunyi pasal 33 ayat 3, ya. Apa itu kekayaan yang terkandung di dalamnya, ya. Itu hanya digunakan untuk besar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Ini sudah tidak bisa mengolah itu, tetap dilakukan ekspor keluar, entah uangnya kemana. Ya. Sekarang mereka mencari bagaimana untuk mendapatkan dana dari rakyat yang sedang miskin ini. Ini yang saya kira kita harus segera, jangan terlalu banyak mengerjakan PR-PR yang dilakukan, tapi sekarang bagaimana rakyat bersatu untuk segera menjatuhkan Presiden Jokowi ini, walaupun tinggal beberapa bulan, tapi setiap harinya menyakitin rakyat untuk membuat ulah-ulah yang merugikan rakyat. Itu terpenting. Jadi kalau kita sibuk dengan pekerjaan-pekerjaan PR-nya, ya. Dan yang lucu lagi, Presiden katakanlah ya tanda titik ya, terpilih ya.
Masa ada kegiatan-kegiatan yang betul-betul merugikan rakyat, tidak berani menghentikan, tolong jangan mengeluarkan satu kebijakan-kebijakan yang sangat strategis, ya, biar nanti ini kita gitu. Kalau Tapera itu sekarang mengumpulkan, kapan dia akan mengumpulkan, kan tidak bertanggung jawab, ini akan pemerintahan yang akan datang gitu. Iya. Seman yang penting bagaimana mulai bulan depan itu pegawai semua PNS dan lain sebagainya mulai ditarik, dipotong gajinya, ya, yang nanti tidak transparan digunakan untuk apa. Berita yang baru hari ini ya, tadi kita ikutin bahwa ternyata potongan Tapera ini sudah ada sejak zaman dulu. Jadi pegawai BPK jumlahnya 120.000 lebih yang sedang menuntut untuk mengambil uang Tapera itu, ternyata tidak ada dananya dan tidak terpenuhi. Ini akan terjadi pada orang-orang yang potong ini pada nanti yang akan datang. Udah langsung bukti nyata itu berarti ya. Kalau pemerintah ingin betul-betul rasa ada kasih sayang, ingin menciptakan rumah bagi rakyat seperti itu, kami yang dimiliki kamu tuh apa? Tanah atau uang untuk subsidi? Kalau subsidi tanah, tentukan saja tanah akan di mana-mana yang akan digunakan di seluruh Indonesia, di mana. Siapkan itu tanah untuk rakyat yang mengabung Tapera. Atau uangnya ada di mana? Kan tidak ada. Tanah belum disiapkan, uang juga belum jelas. Artinya ingin mengambil uang. Ini kan sudah sangat keterlaluan. Saya ngeri sekali ya melihat satu kekuasaan terhadap rakyat yang sangat menderita ini. Tetap melakukan kejahatan-kejahatannya. Kita semoga Allah menolong ya pada orang-orang yang baik seperti kayak ini. Tapi kalau orang baiknya tidak mau bersuara, ya, itu namanya waskat antara yang diawasi dan yang mengawasi sama-sama sepakat, ya, sama-sama sepakat untuk saling dolimi dan yang didolimi setuju, yang mendolimi tetap berjalan terus. Nah, jadi itu sekali lagi. Kita kalau mau memikirkan kebaikan untuk rakyat, segera saja yang pertama bagaimana segera menghentikan ya, kekuasaan presiden yang tinggal beberapa waktu ini untuk jangan melakukan satu tindakan-tindakan yang nampaknya kalau dibiarkan terus akan melakukan suatu kejahatan-kejahatan untuk menyakitin rakyat. Iya, betul. Maaf kalau terpanjang. Iya. Kita bahas satu dulu. Mungkin tadi menarik apa yang disampaikan. Yang pertama adalah soal kasus Jampitsus versus katakanlah polisi. Tadi Bapak sempat menyatakan itu nampaknya ada peperangan proksi ya dalam tanda kutip ya. Iya. Soal B tadi ya kita bisa sebut ya. B ini kan memang kemarin secara terang-terangan disebutkan di berita-berita bahwa beliaulah B ini yang dalangnya soal pengentutan Jampitsus. Nah, ini menarik dan tadi nyambung dengan Pak Mursalin. Artinya memang ini adalah bagian kecil dari langkah-langkah kedua proksi ini supaya kemudian larut dalam permasalahan dan kemudian memalingkan dari isu pelantikan presiden ataupun pemilu curang yang kemarin. Apakah kemudian ingin menyebutkan demikian, Pak? Artinya? Iya, jadi ini kan bukan satu rahasia umum, bukan rahasia satu ini sudah menjadi rahasia umum bahwa beberapa tahun yang lalu kita tahu adanya kedapatan korupsi di tambang yang banyak itu ternyata mengalir kepada oknum-oknum polisi gitu. Kan itu sudah tahu. Kalau memang itu sudah tahu sejak dulu, kenapa presiden tidak memerintahkan pada saat itu untuk mengusut gitu? Masuk akal. Jadi nampaknya presiden itu juga nampaknya semacam kong-kali-kong, ya sudahlah itu terserah, saya tutup mata lah ya. Tapi kamu nggak usah ngoreksi saya. Jadi kan seperti itu. Tetapi kemudian belakangan ternyata bahwa si B ini tadi mempunyai hubungan kedekatan kepada partai yang sedang gigih-gigihnya untuk membatalkan terhadap satu apa yang diumumkan KPU kemenangan calon tertentu ini, maka presiden nampaknya khawatir juga. Khawatir, maka dia menekan ini supaya menghentikan bisa menghentikan yang kedekatannya dengan Mbak Made atau dengan ketua partai tersebut ya, sebut saja Ibu M lah, Ibu M, MPM apa. Nah itu supaya
dia merengek, udahlah hentikan. Ini kan analisa politik loh ya. Iya. Analisa politik. Jadi artinya kalau sampai kemudian besok itu terjadi tidak ada pengusutan yang menukik terhadap timah tadi, terhadap tambang-tambang tadi, kemudian PDI juga menghentikan terhadap ini, berarti ada deal gitu loh. Tetapi kalau PDI tetap berani, saya kira nggak ada urusan siapa yang korupsi, silakan ungkap. Tapi pokoknya ini secara konstitusional pemilu ini kemenangan harus dibatalkan karena terjadi satu kecurangan di MK dan lain sebagainya. Jadi seperti itu. Maka kalau kita terlanjur mendukung Jampitsus dalam mengusut ini, ya terus. Tapi jangan berhenti, ya. Jangan berhenti bahwa Jampitsus juga harus sampai membuka peluang-peluang siapa dan ya, saya kira mungkin itu. Artinya hal-hal yang lain memang terjadi kunci mengunci seperti itu gitu loh. Terhadap proses politik ini. Nah, cuma kan kita harus tahu bahwa pelantikan itu kan masih berapa, 4 atau 5 bulan, ya. Ya, kalau ini sudah mulai Juni, Juli, Agustus, September, Oktober kan masih 5 bulan, ya. Masih ada kesempatan para oposisi, para rakyat, para tokoh yang harusnya sudah segera siuman ya, karena barusan dibom kekaget-kaget dengan ini, segera siuman untuk bangkit ya. Segera terjadi komunikasi antara tokoh rakyat untuk menyelamatkan Indonesia ini, untuk mengingatkan bahwa Pak Prabowo ini atau pemenang ini untuk mengkoreksi atau kasarnya yang membatalkan kalau itu memang kecurangan. Kalau sudah curang ya jangan dilanjutkan, gitu loh. Jadi kita sekarang putrinya yaitu siapa itu Puan yang menjadi ketua DPR itu yang nampaknya sudah begitu dekat atau bahkan sudah nyebrang kepada pihak sana gitu loh. Nah ini itu diceritakan oleh orang tokoh-tokoh PDI bahwa mereka ini masih ingin mendorong melalui putrinya ini untuk merayu Bu Mega. Nah maka dalam hal ini saya kira boleh kita terus mendorong Ibu Mega untuk terus melawan, karena kita lihat dari masyarakat secara umum belum ada kekuatan yang berarti. Kalau misalnya kemudian PDI tewas, kalah dalam pertarungan ini, ya sudah Indonesia selesai gitu. Cuma saya tetap meyakini bahwa kalau kita tetap melakukan penjalinan hubungan terhadap seluruh rakyat, tokoh di seluruh Indonesia, bisa sajalah. Ya kita harus yakin kepada Allah yang lebih mempunyai kekuasaan. Kalau ada umatnya atau rakyatnya yang betul-betul tidak mau tenggelam di dalam satu kejahatan. Dan saya ingin coba lanjutkan ya. Memang peranan PDIP nampaknya memang sekarang menjadi sangat penting ya. Menentukan bahwa kalau kemudian PDIP masuk ke kekuasaan, artinya oposisi nampaknya sudah selesai ya, yang di parlemen ya. Artinya karena kalau kita lihat gelagatnya PKS juga udah kemarin pas halal bihalal mengundang Prabowo walaupun tidak hadir. Kemudian yang jelas ketemu Muhaimin, yang jelas ketemu kemudian dari Partai Nasdem yang tadinya adalah berseberangan dengan Pak Prabowo ya, dan akhirnya merapat. Kemudian tinggal PDIP ini. Dan PDIP kan kalau kita lihat hari ini masih kursinya masih paling besar di DPR. Walaupun menurun tapi itu paling pasti. walaupun menurun. Dan tadi ya menarik ya bahwa kalau kita lihat perpolitikan ini memang kayaknya makin kesini makin ugal-ugalan, Pak. Terbukti kemarin nih, saya coba mungkin Bapak bisa memberikan komentar apa yang diputuskan oleh Mahkamah Agung terakhir. Sebelumnya kan Mahkamah Konstitusi itu yang meloloskan Gibran. Nah, putusan Mahkamah Agung terakhir ketika digugat soal batas usia gubernur dan cagup dan cawagup soal 30 tahun itu, kemudian digugat untuk menjelaskan batas usia 30 tahun. Ternyata keputusannya adalah usia 30 tahun itu adalah saat pelantikan menjadi cagup atau cawagup. Kalau kita lihat hari ini, misalnya saja Mas Kaisang ya, hari ini umurnya masih 29 tahun. Beliau lahir kalau tidak salah 27 Desember
29 tahun yang lalu. Artinya kalau maju sekarang dia masih 29 tahun. Tapi kalau saat dilantik nanti beliau bisa masuk tuh menjadi cagup atau cawagup. Karena beredar nih akhir-akhir ini seperti yang di-share oleh politikus Gerindra ya, Sufmi Dasko waktu itu sempat nge-share yang heboh di sosial media itu antara keponakannya Pak Prabowo dengan Kaisang dipasangkan, meskipun Kaisang di situ posisinya adalah cawagup, cagup dan cawagup. Nah artinya kalau kita lihat di sini berarti semakin dalam lagi negeri ini ditancapkan oleh sistem kekuasaan yang berbasis kekeluargaan gitu Pak. Nah komentarnya Pak. Ya, jadi sebelum situ maaf tadi Mas Mas Arief kan komentar sedikit masalah tentang Prabowo ya. Jadi saya komentari sedikit. Jadi nampaknya di dalam mencari improvisasi Prabowo supaya kuat, supaya tidak disalahkan, maka kan sedang bagi-bagi kekuasaan supaya terima semua. Oke. Nah, tetapi partai-partai yang mendukung sejak awal ini nampaknya ketar-ketir juga. Jangan lu dulu jadi musuh, kok sekarang malah mau dapat banyak, kita malah nggak kebagian. Ini sudah mulai ada kekhawatiran. Perpecahan di dalam dari PAN, dari Golkar, dari Demokrat dan lain sebagainya itu nampak ada seperti itu. Nah, tetapi yang saya berharap adalah Prabowo tetap memerlukan adanya Megawati sebagai terakhir untuk bisa masuk ke dalam kekuasaan ini gitu. Nah, padahal Megawati mungkin bisa saja iya, asal jangan ada si pengkhianat partainya yaitu Jokowi itu. Dia tidak mau kalau masuk kemudian ada itu. Ini bisa saling menarik ya. Nah, ini Prabowo ini mau memenangkan Jokowi atau memenangkan Megawati? Mau pilih yang mana ya? Mana? Nah, saya kira biarin aja semoga Megawati berkeras. Kalau dia tetap tidak masuk ke dalam berhasil dirayu Prabowo, maka dia tetap akan melakukan perlawanan. Nah, tentu akan berat juga. Tetapi kalau masuk, Megawati tidak mau bercampuran dengan orang yang dianggap pengkhianat partai ini gitu. Nah, nampaknya ada yang ingin memberikan atau menjadikan Indonesia tetap semerawut dan bergolak, supaya kalau bergolak itu kan orang yang punya salah besar itu kan kemudian jadi hilang kelihatan. Jadi ini udah campur aduk. Nah, nyambung kepada masalah nekapnya lagi, ya ini memasukkan si Kaisang menjadi cawagup dan mengubah undang-undang. Ini kan persis sekali apa yang dilakukan oleh MK. Ya, yang milih kakaknya. Kalau MA ini milih adiknya. Ini udah lengkap sudah. Nah, ini kurang ajar sekali Pak. Tidak ada harganya konstitusi hukum itu di mata Jokowi itu gitu. Jadi ini yang nampaknya membiarkan, ya sudahlah, mau kacau biar kacau. Kalau terjadi kekacauan mungkin jangan-jangan masyarakat itu tidak siap dengan memperbaiki dalam keadaan kekacauan. Tapi ada yang ingin memanfaatkan, akan memperkuat posisi kalau kekacauan ini terjadi. Ini kita harus membaca seperti kayak gitu loh. Ini hal yang kayak gini kan kurang ajar. Siapa lagi yang mau masukkan untuk menjadi kekuasaan keluarganya ya. Nah, jadi kita menurut saya janganlah terlalu menanggapi ribut dengan PR itu setelah perang berlarut-larut. Nanti akhirnya walaupun misalnya Mahkamah Agung kemudian okelah tidak jadi, tetapi kan waktu habis kita untuk memerangkan ini yang memang sengaja untuk buying time tadi ya, untuk membuang waktu untuk mengalihkan perhatian masyarakat. Maka sekali lagi rakyat cerdas sekali lagi fokus untuk bagaimana menghentikan kekuasaan Jokowi walaupun tinggal beberapa bulan, karena dalam satu harinya tiap bulan ini selalu mengeluarkan ada heran saya juga Pak ya. Jadi setiap hari selalu ada yang baru. Jadi saya kira kalau Pak Prabowo, jadi saya ikut-ikutan nih, misalnya dia jadi kemudian dititipi Jokowi untuk menjadikan si Bahlil dan lain sebagainya jadi menteri, tidak ada lain, dia itu akan kembali mengotak-ngatik lagi masalah Rempang, ya, masalah yang lain-lain. Ini menteri itu di sini tentu semua digunakan menteri yang bisa memberikan akal-akal busuk kepada penguasa. Jadi
tidak mulia lah menjadi menteri pada saat era seperti ini, karena apalagi saya dengar dalam beberapa hari ini akan terjadi satu reshuffle. Ya, dalam minggu depan ini kayaknya akan ada jadi reshuffle. Coba bagi orang yang pintar jadi menteri ini, kalaupun jadi reshuffle menteri sekarang ini kan hanya 4 bulan. Betul. 4 bulan itu cuma disuruh membuat suatu dosa-dosa saja, saya kira gitu. Maka janganlah Anda mau menjadi menteri kalau Anda menjadi orang yang baik. Tunggu saja ke kepresidenan yang akan datang, pasti akan terlihat gitu. Ini ada rezim Medan ya, rezim Medan yang menganggap ya Allah, ayo melu ngedan, nek ora edan ora kedul. Kalau kamu tidak ikut gila, kamu tidak ikut kebagian. Ya. Jadi sekarang istiqomah, sabar. Oke. Meskipun ada menteri yang cuman umurnya 8 bulan waktu itu ya. Yaitu Pak AHY ya, ATR BPN kan cuma 8 bulan waktu itu saat pelantikan sampai akhir. Iya, betul. Tapi udah seneng dia kayaknya di pemerintahan. Pak, tadi kan disebutkan bahwa hari ini adalah fokus bahasanya adalah memakzulkan Jokowi ya, karena itu yang secara konstitusi juga dibolehkan. Nah, cuman mungkin kita lihat masyarakat hari ini ya, masyarakat bawah, aktivis, pergerakan, mungkin agak berat kita mengharapkan pada politikus, walaupun ada kemungkinan ya, politikus hari ini sangat oportunis sekali ya kalau kita lihat. Tapi masyarakat yang bawah, masyarakat aktivis, ini saya kira masih ada semangat itu, Pak, semangat perlawanan, semangat perjuangan. Cuman di sisi yang lain, mereka itu melihat kondisi saat ini dengan historis kemarin, itu ada beberapa yang hopeless terhadap kekuasaan hari ini. Akhirnya mereka ya wis lah, ibaratnya di dalam hati dongkol, tapi mau ngapain dia nggak tahu. Nah, apa yang kemudian bisa dilakukan oleh masyarakat dan teman-teman aktivis hari ini, Pak? Ya. Jadi tidak ada lain, para guru besar, para senior, jangan henti-hentinya lelah untuk memberikan edukasi pendidikan politik yang berbahaya di Indonesia ini kepada rakyat. Ya, karena kesungguhan untuk memberitahukan tentang bagaimana kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh rezim ini kepada rakyat, ya, siapa tahu itu bisa menjadi kekuatan yang bisa berbalik untuk melawan. Kita jangan berharap kita menyadarkan ya kepada orang yang kalap, orang yang sedang haus kekuasaan, orang yang sedang banyak kepengen menjaga uang untuk kelompok pribadinya dan lain sebagainya. Ini tahu-tahu timbul satu kesadaran. Ya, orang-orang yang sudah kalap seperti itu dihentikannya itu memang hanya dengan dihentikan kezolimannya. Kalau zolim terhadap apa yang dia terhadap rakyat, ya rakyat memang harus melawan. Melawan itu ya bisa jadi kalau memang dizolimi terus, nggak secara fisik, ya harus melawan secara fisik untuk menghentikan apa yang dilakukan kepada itu. Itu satu-satunya jalan. Ya. Kalau menyadarkan, Pak, menyadarkan orang yang mabuk, yang ngamuk-ngamuk banting-banting di depan rumah kita gitu. Kita nasihatin dia nggak akan tahu, Pak. Yang ada tangkap, diikat, masukkan dalam kamar, ikat dalam pohon, tunggu sampai sadar itu. Jadi seperti itu. Nah, tidak ada cara lain. Ya. Jadi kalau kata Rasulullah, tolonglah saudaramu yang zolim dan yang menzolimi. Kalau menolong orang kaum yang dizolimi, saudara kita yang terzolimi menolong apa yang menjadi kebutuhan dia. Menolong saudara kita yang zolim, ya katakanlah penguasa, politisi ataupun pejabat itu saudara, ya hentikan kezalimannya. Ya, cara menghentikan kezalimannya ya kita melawan kezalimannya tadi. Nah, maka dengan kita mengobar-ngobarkan tentang kejahatan-kejahatan yang tadi, sekarang ini misalnya Tapera sedang muncul, tahu-tahu saudara-saudara kita memunculkan sekarang dia juga punya problem. Ternyata Tapera kami yang kami sekarang udah pensiun tidak bisa dicairkan. Ya, itu mengingatkan, dan kita bisa mendatangi Menteri Agama
jaga mulut Anda gitu loh. Iya. Untuk meminta izin ya uang haji untuk mendana IKN misalnya. IKN, haji itu punya siapa ya? Punya orang yang berhak harus izin ya. Dosa nanti ditanggung oleh dia. Dia masih ngerti dosa atau tidak. Nah sekarang ini saya kira memang pengingat-pengingat moral kayak gini bukan hanya sekedar berani, jika dia harus tahu, dia harus mengikuti kejahatan-kejahatan penguasa. Kalau kita orang-orang baik cuman zikir saja, ya Allah semoga orang zalim ini berhenti, tapi kita tanpa mengetahui kezalimannya, sehingga kita tidak bisa mengkoreksi kezaliman-kezaliman itu. Jadi kita tetap berharap terjadi satu pendidikan dengan sabar untuk supaya rakyat mengetahui semua, biar marah sendiri gitu loh. Kita boleh memprovokasi rakyat marah gitu ya, dengan menyadarkan dengan yang baik. Sebab kalau sekarang ini orang yang sadar, yang ingin marah, ya hanya beberapa kaum intelektual yang mungkin jumlahnya juga mungkin nggak sampai 10%. Jadi gitu. Saya kira itu Mas Arief. Oke. Artinya bahwa memang kesadaran itu harus terus ditularkan dan terus dibangun ya Pak ya? Iya. Kesadaran. Kalau di dalam Islam itu dinamakan dakwah. Ya. Kalau kita berhenti dakwah, ya mereka orang yang akan datang itu akan mati semua. Ya, kita ini sekarang ini terdakwahi karena dulu ada orang yang berdakwah, kemudian sampai orang yang dakwah itu menyampaikan dakwah kepada kita. Kalau kita sekarang berhenti berdakwah, tidak menyadarkan ini, maka anak cucu kita tidak akan sampai dakwah-dakwah untuk menunjukkan bahwa ada loh satu kejahatan di negeri Indonesia ini ya, yang se-Indonesia sudah mau baik, ternyata ada suatu kekuasaan yang didukung oleh orang-orang intelek seperti ini adalah penghancur-penghancur itu. Yang saya khawatir ada Allah itu kemudian menimpakan bencana kepada orang-orang yang zalim ini, yang kita semua akan kena bencana ikut juga kena ya. Betul. Dan memang mungkin saya coba ingin sedikit, jadi saya ingat ya, mungkin kalau dulu Belanda datang ke Indonesia, terus jadi bukan Belanda ya, VOC datang ke sini menguasai negeri ini juga ada juga Londo Ireng waktu itu ya. Dan kekuasaannya luar biasa, tapi senantiasa ada orang-orang sedikit demi sedikit masyarakat yang tertindas, yang terdelimi, lama-lama melawan dan akhirnya VOC kabur juga ke sana. Jadi itu begini Mas Arief, kita bertanya mengapa kita bisa terjajah selama 350 tahun? Ya. Jadi yang namanya rakyat kecil itu sudah diperlakukan seperti yang dikatakan Mas Ferry itu seperti gentong babi. Ya rakyat kecil kan kerja rodi kan, pokoknya suruh kerja terus dikasih kayak gini, sadarin. Tetapi ada beberapa intelektual ya yang tahu ada pengkhianat-pengkhianat. Para intelektual ini menyadarkan, hei kita ini dijajah loh, ngerti nggak? Kita ini bisa melawan, ngapain kita takut? Ini yang mengawasin kita ini adalah orang-orang Indonesia yang jadi pengkhianat. Orang Belandanya tidak ada. Jadi bayangkan yang menjadi pengkhianat orang Indonesia, Londo Ireng tadi, rakyatnya tentu seperti itu. Nah, ada pahlawan-pahlawan yang membangkitkan semangat. Wah, orang, oh iya ya, saya ini dijajah ya. Masya Allah, ayo kita lawan. Nah, terjadi kebangkitan, kemudian mengusir Belanda itu tadi. Nah, jadi tadi apa yang saya katakan, para guru besar, para tokoh ini harus menyadarkan ini. Sadarkan ini pada orang-orang kecil ini. Yang dikasih duit seperak, 2 perak dari uang kita, dari dana sosial, mau mencoblos satu yang akan membahayakan kita. Sadarkan, ya, sadarkan mereka, sadarkan kepada TNI, jangan punya punya senjata diarahkan kepada rakyat. Hei, baliklah, arahkan tuh kepada penguasa yang jadi seperti itu. Bisa loh, kalau kita ada para ulama demo di lapangan. Yang menjaga itu adalah tentara-tentara. Jangan kita hujat mereka. Justru kesempatan memberikan pengajian pada tentara-tentara itu mengatakan, woi Pak, kita ini sedang berjuang bersama untuk memperbaiki nasib kita. Jangan arahkan moncong Anda ke kita, arahkan moncong sana, karena ini untuk perbaikan bangsa kita. Bisa loh, orang yang baik akan timbul sadar dan dia tidak mau berasa seperti kayak gitu. Betul. Ini bukan tidak bagus, ya bagus, walaupun nampaknya kayaknya seperti mengadu domba, tidak, ya. Karena negara ini sedang melakukan politik imperialisme, politik belah bambu, yang menurut mau itu diangkat, yang musuh diinjak belah bambu saat itu namanya politik imperial. Nah sekarang ini marilah kita dengan sadar untuk membangkitkan kemerdekaan yang sesungguhnya ini, sadarlah penguasa kita ini adalah penjajah, dia ingin mengsarakan rakyat, ya. Dan para pengikut-pengikutnya pengkhianat-pengkhianat itu karena untuk berpikir secara pribadi juga seperti itu gitu loh. Harus disadarkan ini.
malulah gitu ya. Untuk apa sekarang Anda barusan terpilih menjadi DPR tadi? Untuk apa Anda di sana? Untuk mencari gaji besar, untuk mendolimin rakyat, atau untuk melawan rakyat? Jadi gitu. Bagaimana mungkin Anda ingin baik, Bapak tinggi-tinggi partai-partai Anda itu ya, yang sudah tidak bermutu gitu. Iya. Saya kira tidak bermoral. ini harus disampaikan secara gamblang masalah ini. Ya. Oke, terakhir mungkin Pak sebelum kita tutup. Ya. Buat TNI tadi kayaknya, karena diantaranya ya. Jadi kemarin ada pengajian dari Ustadz Rahmat Eslabib. Jadi katanya penguasa yang jahat itu terjadi karena rakyatnya yang sesat, rakyat yang sesat karena ulamanya sesat. Katanya gitu. Ya. Jadi ulama itu juga sangat berpengaruh, tentara juga sangat berpengaruh untuk mengubah masyarakat menjadi baik dan penguasa menjadi baik. Mungkin pesan untuk mereka, Pak. Untuk TNI ya. Untuk TNI dan para ulama, Pak. Saya pikir juga sangat penting, Pak, ulama-ulama kita ini jangan jadi ulama-ulama yang masuk. Yes. Masuk kepada kekuasaan. Kita lihat hari ini. Iya. Ya. Jadi terakhir kita sampaikan kepada TNI. Saya yakin bahwa TNI ini masih mempunyai satu slogannya, tagline bahwa dia kembali pokoknya kepada untuk kemenangan rakyat secara konstitusi ya. Ini benteng terakhir rakyat ini ada pada TNI. Ya. Karena tidak mungkin rakyat ini berlatih mengasah pedang, membuat bambu runcing yang akan dilawan itu siapa juga kan bisa jadi perang saudara. Maka TNI ini yang tentu saya berharap ya, mereka ini sebenarnya orang-orang cerdas, tahu bagaimana apakah presiden atau penguasa yang memerintahkan kepada TNI itu adalah dalam keadaan baik kepada rakyat atau tidak. Janganlah TNI membela rakyat, menunggu rakyat turun ke jalan sampai jutaan baru mau membela. Ya kalau memang rakyat tidak bisa membangkitkan seperti itu karena banyak hal faktor ya. TNI ini juga bisa berdiri tegak terhadap kebenaran, bukan berdiri tegak kepada kepada kekuasaan. Kekuasaan ini kita tidak tahu ya. Setannya ini dari mana gitu ya? Apakah dari pribadi-pribadi itu ataukah dari asing, dari Cina? Kita tidak tahu. Nah maka memang bisa sangat sekali membantu TNI itu kalau betul-betul di tengah berdiri tengah-tengah rakyat dan membela kepentingan rakyat. Dan yang kedua, masalah ulama ya. Ulama ini kalau kemudian membenar-benarkan tindakan-tindakan penguasa ya, seperti tadi kayak Menteri Agama tadi gitu ya. Ini dinamakan ulama su', ulama jahat ya. Ulama itu al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu mewarisi anbiya, para nabi. Ya. Tidak ada ulama bertentangan dengan kelakuan-kelakuan atau menjadi kepribadian para nabi gitu. Jadi ulama-ulama yang selalu memberikan jalan dalil-dalil pembenaran apa yang dilakukan pemerintah ini, saya yakin ini ulama mendapat suatu siksa yang sangat lebih pedih ya. Memang ulama itu kelebihannya dia akan mendapat pahala yang besar kalau memberikan petunjuk yang baik. Benar. Tapi kalau kemudian justru membenar-benarkan sesuatu yang baik, itu nomor satu yang dihisap, yang segera dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Saya kira itu. Iya. Nah jadi ingatlah, kita jangan sampai ya mengeluarkan dalil-dalil yang hanya untuk membenarkan kesalahan. Ya. Kalau memang mau menjelaskan salah Quran, jelaskan kepada Quran, kembali pada tafsirnya, dan semangat Quran, semangat Islam itu tentu menjadi satu pembelaan terhadap orang-orang kecil, terhadap mustadafin. Iya. Nah, itu. Oke, baik. Ya. Terima kasih, Pak Persalen. Perbincangan malam hari ini sangat seru sebenarnya, dan mudah-mudahan ini menjadi edukasi terhadap masyarakat dan jangan putus asa. Jangan hopeless ya, di tengah-tengah kondisi yang memang sangat sulit, baik dari sisi ekonomi, dan kita ngelihat penguasa dengan pongahnya, dengan keluarganya mau masuk semua ke pemerintahan, dan mereka kemudian
penguasa-penguasa ini korupsi, sudah ugal-ugalan, tetap aja insya Allah Allah bersama dengan orang-orang yang ikhlas, orang-orang yang tetap mau berjuang dan memperbaiki negeri ini. Mungkin itu saja teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.